Kalau aku sendiri sih ya Mas, untuk di pertanian ini bisa dibilang belum terlampau lama sebenarnya Mas. Paling kisaran 3 ke 4 tahun main di dunia pertanian, khususnya pembibitan Mas. Kalau aku pribadi sekarang memang lagi kepingin totalitas untuk pengenalan varietas-varietas di alpukat khususnya. Ya tahu sih untuk kayak durian, mangga, kelengkeng apa tahu, cuma memang untuk sekarang ini yang pingin aku totalitas karena memang banyak teman petani juga. Saya merasa kasihan tentunya karena mereka awal-awal dulu beli bibit dari pembibit yang kurang amanah, mungkin bisa bilang seperti itu Mas. Kenapa saya bilang kurang amanah? Mereka asal taunya itu bibit sambung, dan yang jual pun itu kan rata-rata penjual keliling kayak gitu loh Mas. Penjual keliling yang nggak tahu varietas apa, adaptifnya di DPL berapa, kan bikin saya terketuk hati untuk ya setidaknya membenahi biar petani kita itu nggak kasihan lah karena salah pilih varietas kayak gitu. Kalau untuk varietas sendiri, kebetulan saya sendiri kan bisa dibilang ya keseharian lah, itu kan panggilan Mas, buruh sambung saya. Buruh sambung di tempat-tempat teman, termasuk ada juga di luar kota, pernah saya kerja di tempat teman. Kalau untuk varietas yang sudah saya sambung kayaknya udah berpuluh-puluh varietas. Beberapa banyak teman di media Kang Soleh, kalau aku sendiri Mas nggak tahu, tapi memang ya nggak apa-apa lah, memang nama aku Soleh, kebetulan aku orang Jawa jadi ditambahin Kang kayak gitu. Kalau aku sendiri yang sengaja memang panggilan itu paling jauh sih, saya kan Purwokerto Mas. Itu panggilan paling jauh sih saya di Banjarnegara. Terus sama lokalan sini alhamdulillah mereka itu masih percaya sama saya, masih punya kepercayaan besar lah. Alhamdulillah selama ini saya kesana kemari dapat panggilan, dapat job nyambung Mas. Alhamdulillah buat penghasilan saya keseharian. Jadi kalau dibilang paling jauh, pernah saya main ke tempat teman di Jawa Timur, alhamdulillah yang tadinya saya tuh cuma silaturahmi, tapi karena temen aku tahu kalau aku lagi nggak banyak kerjaan dan saya bisa nyambung, akhirnya ya sama temen disuruh juga, alhamdulillah dapat duit juga. Kalau masalah sambung, khususnya tanaman buah-buahannya Mas, kan banyak. Kayak kelengkeng, manggis, mangga, alpukat apalagi, dan beberapa jenis tanaman buah lain lah kayak jeruk apa, itu sebenarnya bisa Mas, cuma kan memang perlakuannya itu yang memang nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan, memang harus tahu timing waktunya yang tepat untuk nggarap. Kayak contoh samcuk kelengkeng gitu, itu ada momen-momen dan ada waktu-waktu tersendiri. Beda halnya sama alpukat. Kalau alpukat kan dia asal kita persiapan seedling fresh, sehat, terus enresnya juga fresh, ya insya Allah kapan waktunya bisa Mas. Cuma ya itu ada tempat khusus, kayak macam greenhouse ya gitulah. Kalau di tempat saya sendiri sini kan Kecamatan Kedung Banteng, yang mendominasi untuk daerah pertanian kan yang dari awal dulu itu paling lama kan di daerah Dawan Wetan sama Dawan Kulon Mas. Kebetulan saya sendiri di Kecamatan Kedung Banteng, desanya kan Kalisalak. Nah, mungkin ya ada beberapa teman di sini yang sudah mulai sama satu profesi budidaya pembibitan alpukat khususnya ya ada. Cuma memang nggak sebanyak kayak tempat Dawan Wetan sama Dawan Kulon. Kalau dibilang susah gimana sih ya? Menurut aku sih gini Mas. Yang namanya profesi, yang namanya suatu pekerjaan, apapun bentuknya itu, menurut saya kalau memang kita belum terbiasa kan susah ya Mas. Kayak gitu menurut saya. Ya memang susah. Tapi kalau udah terbiasa ya alhamdulillah lah Mas. Kayak gitu. Lebih susah lagi yang jelas kalau lagi butuh kerjaan nggak ada yang nyuruh Mas, itu lebih susah, nggak ada pemasukan soalnya. Kayak gitu. Gitulah. Teman-teman kita pembibit dan ada beberapa pekebun yang riset dalam satu pohon itu nantinya ada misal 4 atau 5 varietas pun bisa kayak gitu, karena kan apa sih ya namanya, penasaran ini sama jenis A, taruh kata jenis A, jenis B, dan sementara lahan nggak mumpuni misal kata kayak gitu, terus udah ada bahan pokok pohon lokal
itu biasanya diperlakukan ulang sistem top working mas. Jadi diganti varietas, dan di momen itu nanti sama kita diisi beberapa varietas, beberapa entres kayak gitu. Makanya dalam satu pohon itu ada bisa 3 bahkan sampai 4 varietas, nggak masalah. Untuk alpukat sendiri yang menentukan keberhasilan samcuk ataupun top working itu memang penting mas. Ini buat teman-teman semua yang mungkin menyimak, ini poin penting. Jadi pemilihan entres pun wajib kita utamakan. Terus batang bawah misal kayak sambung pucuk, berarti kan kita punya modal seedling. Nah, seedling itu harus fresh mas, harus dalam kondisi sehat, itu utama mas. Ya kalau masalah yang menjadikan 100% jadi itu sih kita manusia nggak mungkin bisa mas, tapi setidaknya kan kita punya standar khusus apa sih yang menyebabkan kita samcuk itu hasilnya maksimal. Bisa dibilang 100% nggak mungkin lah mas, ya 80 ke 90% insya Allah bisa, asal ya di awal itu kita siapkan seedling yang sehat, entres yang bagus, mata tunasnya yang pas, insya Allah. Memang langkah-langkahnya kan kita sayat entres, potong seedling, kita ikat dan kita sumbu. Itu biasanya kalau hari ini kita proses samcuk itu biasanya kalau seedling itu beda mas. Kalau untuk sambung pucuk kita menggunakan seedling kecil itu biasanya 21 hari itu kalau memang si mata entresnya bagus itu udah jadi mas, udah nyatu. Istilahnya nutrisi dari bawah seedling itu udah ke atas, udah menghidupi si entres dan mata tunas itu mas. Itu 21 hari. Tapi ya maksimalnya 1 bulan lah. Tapi untuk seedling kecil rata-rata 21 ke 25 insya Allah. Kalau memang dia udah jadi, dia udah pecah tunas mas. Tapi kalau memang gagal ya hitungan 1 minggu aja udah busuk mas. Hampir dalam 1 tahun ini itu bisa jutaan pohon mas permintaan. Ya sekarang ini kalau untuk introduksi itu SAB 034 mas. Kebetulan saya ada sampling pohon yang lagi ada buahnya, bisa nanti di itu. Terus kalau yang dalam negeri sini juara tahun 2017 itu Miki mas, karena Miki memang terkenal produktivitas buahnya dan terkenal adaptif dianya. Sama untuk pemasaran buahnya pun gampang banget. Yang namanya kita, khususnya saya ini mas, itu memang harus gimana ya? Ya setidaknya oke lah, namanya bisnis kita pasti cari untung. Tapi beban moral seharusnya itu pembibit atau penjual bibit itu harus punya sedikit rasa ada beban moral nggak sih nanti? Nggak cuma di depan kita jual bibit dan dapat untung. Seharusnya itu kayak gitu. Karena apa? Sesuai pertanyaan jenengan tadi masalah lokasi ataupun contoh nanti ada teman-teman yang baru mau nanam alpukat. Itu saya maaf, ini jangan sampai salah pilih varietas mas. Karena apa? Sebenarnya itu alpukat semua varietas itu bisa dibilang bagus. Tapi kenapa jadi nggak bagus? Itu salah satunya karena salah pemilihan varietas yang cocok di lokasi masing-masing teman, masing-masing orang yang mau berkebun kayak gitu. Karena memang alpukat punya karakter masing-masing mas. Ya memang ada mas, ada varietas-varietas alpukat yang memang dia itu punya karakter gampang berbunga, gampang berbuah kayak gitu. Apalagi ya tujuan samcuk itu siapa? Tujuan samcuk itu kan memang proses itu dilakukan karena memang tujuannya ialah mempercepat proses pembungaan dan pembuahan nantinya kan kayak gitu. Untuk varietas sendiri di tempatku ya lumayan ada lah mas, yang dari negara kita sendiri Indo dan dari ada beberapa banyak jenis yang introduksi mas dari luar kayak gitu. Cuma ya memang udah banyak teman-teman pekebun, teman-teman pembibit yang udah uji lokasi dan sudah berbuah dengan kualitas baik itu tampilan buah, ukuran buah dan rasa buah itu sesuai dari negara asal mas. Makanya ya menurut aku banyak jenis-jenis intro yang rekomen dan bisa dikembangin di negara kita dengan kualitas buah yang bagus tentunya kayak gitu. Misal ketemu sosok petani mas,
Itu yang paling aku bukannya gimana ya, jangan sampai lah bahasa putus benar. Kalau ada banyak teman alhamdulillah yang beli bibit ke aku terus ditanam, insya Allah saya garansi. Dalam artian garansi, satu, untuk hitungan jeda berapa hari apa berapa minggu kalau ada kematian insya Allah bisa saya ganti. Dan untuk kevalidan jenis, dikala nanti misalnya kok dia beli A taruhlah dapatnya dari aku B, itu siap saya ganti mas. Tapi insya Allah nggak mungkin, selama ini aku nggak ada komplainan seperti itu mas. Ini sebenarnya bukan bibit bagus mas, bibit jelek malah menurut aku mas. Kenapa saya bilang bibit jelek? Lihat aja tampilannya kan kayak gini, nggak ada daun tapi dia berbunga. Cuma ya inilah salah satu bukti dari kita, dari saya sendiri khususnya. Dikala dulu saya samcuk, itu saya tuh ngambil entres dari pohon indukan yang sudah berbuah mas. Seperti itu, bisa dilihat kayak gini dari batang kecil aja, dengan tampilan bibit yang jelek kayak gini ngeluarin bunga. Karena apa? Nggak mungkin dia keluar bunga, nggak mungkin dia mau berbunga kalau kita ambil entres yang dari pohon yang belum berbuah kayak gitu. Cuma nggak mungkin jadi inilah mas. Cuma sedikit bukti bahwa kita kerja, kita bikin bibit, kita nggak asal ambil entres kayak gitu. Kalau aku pernah ke Pontianak mas, cuma kebetulan waktu itu beliau kan mintanya bibit. Bibit, pas waktu itu aku juga belum profesional untuk kirim-kirim bibit. Akhirnya aku kirim entres mas, karena beliau percaya sama aku sampai 3 kali japri aku, dan aku ngerasa nggak enak juga karena dia juga pembeli juga yang harus aku hormati kan kayak gitu. Aku kirimnya entres. Itu untuk bibit sendiri kalau ke Pontianak waktu itu kan teman-teman di sini banyak mas yang ngirim ke Pontianak kemana lah ya. Cuma kan pengurangan media, sementara saya nggak mau mas, karena ya bukannya apa-apa. Rata-rata kirim bibit yang dikurangi media itu biasanya kurang bagus mas. Kadang kalau nggak bisa perawatan setelah nyampe itu malah mati, kan kasihan. Udah keluar duit tapi bibitnya nggak jadi, kan kasihan. Kalau ini SAB 034 mas, ini dari Vietnam, termasuk jenis alpokat introduksi. Ini SAB 034, ini buah perdana OTW 11 bulan ini alhamdulillah. Kemarin keluar bunga dan alhamdulillah nyantol 1 butir ini mas. Cuma bentuknya belum seideal kayak yang di luar sana, nggak tahu ya apa mungkin buah perdana atau gimana, kurang paham karena ini memang pertama kali berbuah. Kalau untuk pemilihan entres sesuai di awal tadi, memang kita produksi bibit wajib kita ambil entres dari indukan yang sudah berbuah, salah satunya ini. Cuma kebetulan untuk mata entresnya sendiri kalau di indukan ini memang kurang tepat mas. Lagi keluar daun muda, memang akhirnya kurang maksimal untuk mata tunasnya. Nanti ini mas, saya kasih lihat ini mata entres yang bagus. Ini mas, pemilihan entres yang mata tunasnya bagus, kurang lebihnya seperti ini mas. Terlihat jelas di ketiak daun ini ada mata tunas seperti ini, yang nanti lebih cepat dia pecah tunas kalau sudah samcuk seperti ini. Kalau untuk ini sendiri mas, batang entres ini kalau misal kita ambil dari potong segini nanti bisa jadi 2 sambungan minimal mas. Kalau yang udah profesional bisa saya kerjakan ya 3 lah, masih bisa untuk 3 sambungan. Karena banyak mata tunas pun kalau praktek kita salah ya nggak jadi, tapi 1 mata tunas pun kalau memang praktek kita benar ya insya Allah mas, kayak gitu. Itu permasalahan udah biasa apa belum kalau masalah samcuk. Intinya dalam 1 tangkai ini misal kita potong sekitar 10 cm lah ya mas ya, 10 cm ya minimal bisa jadi 3 sambungan. Sebenarnya ini samcuk udah sukses ya mas, bisa dilihat ini kan ada bekas, ini entres dan bawah batang setting, dan ini bekas sambungan seperti itu. Tadi sampean tanya ini perbedaannya apa? Jelas beda mas. Antara pohon ini, bibit alpokat ini sama bibit alpokat ini usia sambung sama mas. Saya samcuk waktu itu 1 hari. Nah, tapi yang satunya terlihat bagus lah menurut saya dan satunya ini kurang bagus itu karena ada kerusakan di perakaran mas. Karena memang cuaca sekarang kan lagi musim penghujan, di tempat saya itu hujan tuh siang malam bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya untuk medianya sendiri itu terlalu asam mas, terlalu asam,
terus sama saya perawatan memang lagi kurang maksimal, akhirnya ya kayak gini, ada kerusakan akar, busuk akar, akhirnya tuh daunnya nggak maksimal kayak yang di sebelah sini. Dan bahkan ini kayak gini juga ada yang akhirnya keluar bunga mas, keluar bunga, bahkan pentil tuh di sebelahnya kan kayak gitu. Langkah kita kalau menangani untuk bibit yang sudah kayak gini, kita bongkar mas, kita bongkar, ganti media baru. Secara otomatis si perakaran nemuin media baru dan nuansa baru mungkin. Sekarang kan bagian bawah sini basah mas, becek, bawahnya tanahnya itu becek, medianya becek, makanya untuk pertumbuhannya sendiri dia nggak mungkin mau maksimal kalau sama kita nggak dibongkar dan kita ganti media gitu. Sebenarnya kalau yang maksimal ya diangkat kayak gini nggak masalah, padahal ini polybag ukuran 40-50 mas. Kalau untuk batang segini dan posisi pentil sudah segini, kalau kita kasih asupan nutrisi yang cukup, insya Allah bisa sampai besar dan tua maksimal mas. Apalagi untuk varietas ini terkenal si Raja Genjah mas. Impian saya, mudah-mudahan negara kita yang subur, negara lain tahu kalau negara kita subur. Ya mudah-mudahan lah sama teman-teman mungkin yang melihat ini, ayolah kita, kasihanlah petani. Jangan sampai kita seorang pembibit ataupun kita seorang penjual bibit, kita asal dapat untung, istilahnya kayak gitu. Jual bibit asal dapat untung udah, itu nantinya putus benang mas. Secara otomatis putus benang. Kenapa saya bilang putus benang? Taruh kata ada petani si B, kenal saya Kang Soleh, beli bibit sama saya ngomongnya Miki, dapatnya aligator. Ya mungkin bagus, lebih bagus. Cuma karena salah varietas yang saya kasih, otomatis kan petani itu kecewa dong. Lah dikala kecewa itu apa mungkin petani itu mau order ke saya lagi untuk bibitnya, kan nggak mungkin. Itulah putus benang mas. Insya Allah saya sendiri nggak mau yang kayak gitu. Kesalahan sih manusia pasti ada salah mas, pasti. Cuma kan kesalahan yang disengaja sama nggak disengaja kan beda porsinya, kan kayak gitu.